Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini berkat rahmat ma'unah Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa melanjutkan ngaji kitab Ta'limul Muta'allim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan di tengah-tengah musim greges nasional ini. Ada musim greges nasional sekarang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan membahas salah satu kunci mendapatkan ilmu. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanyakan dengan pertanyaan yang seperti tadi malam itu, yaitu bagaimana cara mendapatkan ilmu. Maka jawaban beliau apa? Qila dan ngendika akan qala ngendika sopo Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah, innama angin pastene adraktu nemu sopo ingsun al ilma ing ilmu bilhamdi sebab muji lillahi ta'ala maring Allah ta'ala wasyukri lan sebab syukur. Fakullama fahimtu mongko semengsane faham sopo ingsun wa wufiktu lan ten paringi pitulung ingsun ala fikhin ing atase fikih wa hikmatin lan hikmah kultu mongko ngucap sopo ingsun alhamdulillahi ta'ala ing alhamdulillahi ta'ala fazdada mongko dadi tambah opo ilmu ingsun. Masih dalam pertanyaan bagaimana cara mendapatkan ilmu. Pertanyaan tersebut ditanyakan kepada seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah. Ulama besar ini ditanyakan kepada beliau, apa rahasia mendapatkan ilmu? Ternyata rahasianya adalah kata alhamdulillah. Penjelasannya, kata beliau, saya itu mendapatkan ilmu karena saya sering mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya mengucapkan saja, tetapi juga saya buktikan dalam bentuk syukur. Syukur berupa tindakan, bersyukur. Terkadang orang itu kan ketika diberi kenikmatan kan cuma lisannya saja yang berkata alhamdulillah, tetapi tidak diiringi dengan perbuatan. Contohnya begini, ketika orang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan harta yang banyak, musim panen ternyata panennya melimpah, akhirnya mulutnya kemudian berkata apa? Alhamdulillah panen jek benyaan gitu kan. Panennya banyak. Dia
bersyukur dengan lisan. Tapi ketika disuruh bayar zakat, dihitung ternyata wah harus bayar zakat ini karena sudah melebihi nisab. Nisab itu batas zakat. Wah, ini harus dizakatkan. Ternyata ketika mau dizakatkan dia berat sekali. Artinya apa? Artinya dia hanya bersyukur hanya di lisan saja. Seharusnya tidak hanya di lisan saja, tapi juga di perbuatan. Kunci kesuksesan Imam Abu Hanifah ternyata ada di itu. Setiap kali beliau mencari ilmu dan bertambah ilmunya, maka beliau itu mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Bagaimana bentuk syukurnya beliau? Banyak. Salah satunya adalah yaitu memberikan ilmu yang dipelajari, yang sudah dipelajari kepada orang lain. Ini juga bentuk syukur. Jangan medit-medit kepada ilmu. Sampai sudah tahu ilmu tentang baca kitab kuning, tapi sampai tidak mau mengajarkan kepada orang lain, berarti kurang syukur sampean. Saya satu misal sudah belajar bahasa Arab, tahu bahasa Arab, tapi ketika ada orang datang ke saya minta diajari bahasa Arab, tidak mau. Itu berarti medit, berarti tidak bersyukur. Seharusnya harus bersyukur dalam bentuk perbuatan juga. Itu rahasia Imam Abu Hanifah mendapatkan ilmu. Senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Wa hakadha lan koyo mengkono sak banjuri yang bagi sayukyo li talibil ilmi katuwi wong kang loro ilmu apa ayyastaghila nyento katungkul sapa talib bisyukri kelawan syukur bil lisani kelawan lisan wal janani lan ati wal arkani lan gauta piro-piro gauta, maksudnya anggota badan, wal malilan bondo. Nah, begitulah orang seharusnya. Wajib bagi orang yang mencari ilmu untuk menyibukkan diri bersyukur, berterima kasih. Syukur itu artinya berterima kasih. Makanya kalau sampean diberi sesuatu, sampean berkata apa? Syukron, artinya terima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Ada backsoundnya ngaji. Berterima kasih kepada Allah. Bagaimana caranya? Pertama, bil qalbi, dengan hati. Hatinya rela, ikhlas. Kadang ada orang diberi kenikmatan, diberi keanugerahan oleh Allah, lisannya berkata alhamdulillah tapi hatinya gerundem. Ada yang kayak gitu. Kenapa gerundem? Ini terlalu sedikit. Teman saya itu diberi kenikmatan yang lebih. Satu misal sama-sama jualan di pasar, sama-sama jualan sayur. Satu misal, ternyata jualan dia ada yang beli, akhirnya dia berkata alhamdulillah bayam saya laku, timun saya laku. Tapi ketika dia lihat tetangga sebelahnya, kok lebih banyak, sayurannya lebih banyak yang terjual, gerendam dia tanya, aduh kok dia yang laku, saya kok tidak begitu. Memang dia bersyukur, tapi ketika dia melihat temannya yang lain, akhirnya hatinya gerendam. Dan juga tidak hanya cukup dengan lisan, dengan hati, tapi juga wal arkan, juga anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan. Dan juga bersyukur dengan harta, wal mal,
Ya kayak tadi itu, diberi banyak keanugerahan oleh Allah, maka kita nggak usah pelit-pelit dengan harta kita. Kalau itu untuk kebaikan, maka berikan apa yang menjadi haknya Allah. Dan itu sebenarnya tidak kembali kepada Allah, itu kembali kepada kita sendiri. Allah tidak butuh dengan zakat kita, Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Semua yang kita keluarkan, baik itu berupa zakat, sedekah, wakaf, itu akan kembali kepada kita sendiri. Allah tidak mendapatkan apapun dari itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ketika hewan kurban itu, kita berkurban menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Allah nggak dapat apapun. Ya nggak dapat dagingnya, nggak dapat gajinya itu, apalagi kulitnya dibuat kerupuk rambak. Allah nggak mendapatkan keuntungan apapun dari itu. Allah hanya ingin mengetes seberapa besar keimanan kita, seberapa besar ketakwaan kita. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Itu. Terus dagingnya buat siapa? Ya buat kita sendiri. Sama berkurban, ya di samping juga diberikan kepada tetangga, kemudian orang yang kurang beruntung, dan juga dimakan sendiri, sate, sampian yang nyate sendiri, kayak gitu. Jadi konsepnya jelas bahwa kita bersyukur ini baik itu dengan lisan, baik itu dengan hati, dengan anggota badan, dengan harta kita, semuanya kembali kepada kita. Dan janjinya Allah, barang siapa yang bersyukur maka Allah pasti akan tambahkan. Bahkan Allah tambahkan. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sebenarnya dia mensyukuri dan kembali kebaikannya kepada dirinya sendiri. Allah tidak punya kepentingan apapun. Jadi hanya ingin mengetahui seberapa besar keimanan kita, ketakwaan kita. Sama juga dengan harta yang tadi, ilmu pun juga sama. Ketika kita nambah ilmunya, maka harus menambah syukurnya. Makanya ada istilahnya tasyakuran. Lulus, satu misal sampean lulus dari MTS, kemudian sekarang mau ke SMP. Apa biasanya? Ada tasyakuran. Tasyakuran itu bentuk dari syukur juga. Tasyakuran, nyembelih satu misal, nyembelih sapi bagi yang punya sapi. Yang penting sapinya sendiri, jangan sapi tetangga. Sembelih. Atau kalau ndak kambing, nanti ajak teman-temannya, ajak tetangga-tetangganya. Atau kalau ndak ayam. Kalau ndak ada ya tahu. Apapun itu harus bersyukur. Diberi satu misal kelulusan, kayak biasanya teman-teman saya dulu ketika tes ke Mesir, karena memang untuk lulus ke Mesir itu hanya sedikit sekali. Bayangkan dalam satu hari itu ribuan orang yang daftar, padahal pendaftaran itu 7 hari, di mana setiap harinya itu ribuan orang yang mendaftar, dan yang diambil hanya 100 orang se-Indonesia. Nah, ketika sudah tahu bahwa namanya itu keluar sebagai orang yang lulus, akhirnya dia bersyukur. Caranya bagaimana? Menyembelih sapi, diundanglah tetangga-tetangganya semuanya, diumumkan bahwa satu misal Holil, teman saya namanya Holil akan berangkat ke Mesir. Nah, itu bentuk syukur. Tapi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ternyata visanya nggak turun-turun. Jadi kalau kita kuliah di luar negeri itu butuh visa namanya. Jadi paspor kita, kemudian nanti ada visa, stempel dari negara tersebut bahwa kita boleh masuk ke negara itu. Itu namanya visa. Ternyata visanya nggak turun-turun.
nunggu 1 minggu, sebulan, 2 bulan, padahal sudah nyembeli sudah. Kata orang Madura itu lemrebu sapi sudah diumumkan ke tetangga-tetangganya ini mau pergi ke Mesir. Ternyata sampai 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun tak berangkat-berangkat. Akhirnya bingung si Hulil ini, gimana ini caranya itu. Ditanyain terus sama tetangganya, kapan berangkat, tapi nggak berangkat-berangkat. Kayak orang mau haji satu misal, sudah nyembeli itu, ternyata nggak berangkat-berangkat. Kapan haji ya, kayak gitu. Tapi pada akhirnya dia berangkat. Intinya apa? Intinya bersyukur. Tidak harus besar-besar. Ngajak temennya satu misal, itu bersyukur. Sampian satu misal selesai membaca Al-Quran sampai hatam, bersyukur. Ya setidaknya untuk diri sendiri. Saya dulu waktu seumuran SMP pokoknya lah, baca Al-Quran sendiri. Kan waktu kecil kan kita tidak begitu lancar kalau baca Al-Quran. Nah, setelah hatam selesai, saya bersyukur, berterima kasih. Ya setidaknya untuk saya sendiri. Saya bikin mie tambah telur, waktu itu adalah hal makanan yang luar biasa, istimewa lah gitu. Saya makan sendiri. Ya itu bentuk syukur saya lah. Tasyakuran untuk diri sendiri, dimakan sendiri. Nah gitu. Apalagi sampean bisa berbagi dengan teman-temannya, itu lebih baik lagi. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas tambahnya ilmu. Dan yakin pasti akan ditambahkan lagi sama Allah. Karena itu sudah janjinya Allah. Barang siapa yang bersyukur pasti akan ditambahkan. Tetapi sebaliknya, kalau kufur itu artinya tidak bersyukur, kebalikannya. Maka azabnya Allah itu sangat pedih. Apa misalnya saya lupa. Intinya wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kita lanjutkan, wa yara lan nyento ni kodakan sopo talib harus percaya al-fahma ing faham wal ilma lan ilmu wat taufiq lan pitulung minallahi ta'ala saking Allah ta'ala wa yatluba lan nyento loro sopo talib al-hidayata ing pituduh minallahi ta'ala saking Allah ta'ala biddu'ai kelawan tungo wattadarru'i lan tipe-tipe ilaihi maring Allah fa innallaha ta'ala mongko satuhuni Allah ta'ala iku hadin kang nuduhake man ing wong istahda kang amrih pituduh sapa man hu ing Allah. Dan juga orang yang mencari ilmu, santri, mahasiswa, siswa, itu harus memahami, harus mempercayai bahwa pemahaman ilmu, kemudian juga dia mendapatkan kelulusan, itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean ujian, ternyata ujiannya nilainya bagus, sehingga sampean mendapatkan the best 10 terbaik dari belakang, tapi
Nah, mendapatkan yang terbaik, juara 1, juara umum. Harus percaya bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus begitu. Jangan mengandalkan hanya ini saya lulus karena saya ini, karena saya belajar, karena saya adalah pintar, yang lainnya bodoh, satu misal. Tidak boleh. Harus percaya bahwa ilmu yang didapatkan, kelulusan yang didapatkan itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa jangan hanya belajar saja. Kalau malam juga diiringi dengan doa. Minta petunjuk kepada Allah. Berdoa, ya Allah, luluskanlah saya ya Allah di dalam ujian ini. Sampean pengen ikut satu misal lulus dari aliyah atau SMK, pengen kuliah, sedangkan kuliah ini sampean banyak ininya sampean banyak saingannya, pasti itu sudah saingannya banyak. Maka disitulah pentingnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau boleh cerita, saya dulu itu ketika tes ke Lipia itu ketika itu yang daftar 2000 orang, yang diterima 200. Itu se-Indonesia. Alhamdulillah lulus. Kemudian ketika ke Mesir itu yang saya kelihatan sekali. Jadi saya 4 orang yang saya kenal, kalau dibandingkan itu dari 4 orang itu yang paling bodoh ya saya, paling tidak tahu, hafalannya sedikit ketika itu, sedangkan yang lain itu udah luar biasa banyak. Dan yang mendaftar itu banyak, ribuan, yang diambil hanya 100 orang. Kenapa kemudian dari 100 orang itu kok ada nama saya? Saya meyakini bahwa itu bukan karena kemampuan saya, tapi pasti ada doa yang nyelip di situ. Entah itu doa orang tua, entah itu doa guru, doa doa kiai, kita tidak tahu. Saya percaya itu. Terakhir ada seorang qori, siapa namanya saya lupa, orang Madura. Ini qori itu artinya ahli qiraat. Biasanya lomba-lomba itu, lomba qiraat. Nah, beliau ini bukan hanya menang nasional saja, tapi internasional. Kelasnya sudah kelas internasional, menangnya itu. Ternyata ketika ditanyakan apa rahasia kemenangan beliau, padahal kalau dilihat yang banyak itu, yang lebih bagus suaranya banyak itu. Tapi ketika lomba dia yang menang, kok bisa? Ternyata sebelum berangkat lomba itu, satu yang dilakukan oleh beliau itu minta doa kepada semua guru-guru, kepada orang tuanya sebelum dia berangkat ke lomba itu. Dan dipastikan ketika Ramadan dia mempersiapkan sarung-sarung baju takwa yang akan dihadiahkan kepada guru-gurunya. Jadi dia tetap nyambung dengan gurunya itu. Dan dia rasa kunci kesuksesannya itu di situ. Ketika dia tetap nyambung, selalu sowan kepada gurunya, kemudian selalu minta doa kepada gurunya. Sowan itu tidak harus memberikan sesuatu, enggak. Sampai datang minta doa itu sudah ya termasuk sowan, ataupun telepon gitu kan. Dan sampai kan ini sendiri tadi malam kan dengar sendiri pengakuan dari temannya istri saya waktu itu, siapa, dokter Afifah. Jadi rahasia, kalau saya tangkap itu ininya beliau, rahasia beliau keterima kedokteran, kalau menurut saya 2 yang saya tangkap tadi malam. Yang pertama, karena Afifah ini mendahulukan kalamullah, artinya Al-Quran, daripada yang lainnya. Besok ada ujian kimia, tapi tetap
si murojaah, si apa namanya, si dia santri juga, hafal 15 juz Dr. Afifah itu. Si murojaah si ini, padahal besok mau ujian kimia, mau ikut SPMB dan seterusnya. Ya mungkin di situ karena mendapatkan barokah dari Al-Quran, akhirnya dia lulus. Yang kedua, dia terus nyambung kepada gurunya, bahkan sampai saat ini dia terus nyambung. Tadi malam kan dikatakan sama Dr. Afifah itu, pas maghrib itu si setoran ke gurunya. Gurunya ada di Turki, S3, ngambil S3 di Turki sekarang, tapi tetap nyambung itu. Nah maka kunci bisa dibilang kesuksesan beliau ya dua itu tadi, tetap memegang Al-Quran terus, dan yang kedua tetap sambung dengan gurunya. Maka sampian dan saya juga tidak boleh memutuskan silaturahmi dengan guru, terutama guru kita yang dulu pernah mengajari A, Ba, Ta, Sa, mengajari A, B, C, D. Itu penting itu, karena terkadang kita melupakan guru-guru yang itu karena dianggapnya ya sekarang guru yang ABCD nih, guru TK kita atau guru MI waktu itu ya tidak ada apa-apanya dibanding kita sekarang kan. Mungkin kita mikir seperti itu. Kita sudah S1, sudah S2, dia masih guru yang tadi masih lulusan SMA satu misal, atau lulusan MTS saja gitu. Nggak boleh, justru guru itu yang paling penting. Kalau bahasa kita itu guru tolang namanya, yang membangun pondasi keilmuan kita. Kita bisa baca Al-Quran, kita bisa baca buku-buku kimia, buku-buku farmasi satu misal, buku-buku biologi, sosiologi, itu semua berkat mereka, guru-guru kita yang SD, yang TK itu tadi. Tanpa mereka kita yakin tidak bisa baca. Itu perlu diingat itu. Jangan sampai terputus dengan guru tolang ini. Ini saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada latihan.